Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo dan Anwar Ibrahim ternyata di luar perkiraan kita, mereka bersahabat lama di kala duka dan suka. Itu kata Anwar Ibrahim ya, saat dia di penjara beberapa kali ya. Nah, Prabowo itu mengunjungi ya, sahabatnya Anwar Ibrahim yang sedang difitnah oleh lawan-lawan politiknya di masa kepemimpinan Mahathir Muhammadnya. Dan dunia terbalik, kekuasaan itu bergilir. Sekarang Mahathir sudah pergi, yang menjadi Perdana Menteri orang yang dulu di penjara, yaitu siapa ya? Anwar Ibrahim. Prabowo juga begitu, 3 kali, 4 kali berjuang menjadi RI nomor 1. Juga akhirnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan kali ini Prabowo mengunjungi sahabat lamanya Anwar Ibrahim, dan dia dapat gelar kehormatan dari Raja Malaysia yang juga sudah 45 tahun katanya mereka itu bersahabat ya. Jadi apalagi Prabowo sekolah lama di Malaysia, dan dengan Raja ini Prabowo sama-sama sekolah di Amerika. Jadi hubungan-hubungan emosional itu melampaui ya, hubungan-hubungan yang bercorak diplomatik atau politik ya. Raja memberikan gelar apa? Kata Anwar Ibrahim, ini gelar tertinggi ya yang diberikan oleh Raja pada pihak lain yang dianggap perlu dimuliakan dan dihormati. Kita sekarang saksikan ya pikiran-pikiran dari Prabowo dan Anwar Ibrahim, 2 pemimpin besar di Asia dewasa ini. Ini Anwar, ini Prabowo, dua-duanya sahabat lama dan suka mengunjungi. Prabowo mengunjungi tahun 98 saat Anwar Ibrahim itu di penjara, difitnah oleh lawan-lawan politiknya. Tapi kini mereka berada di puncak tahta politik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan ini Perdana Menteri Malaysia. Sama-sama mereka mencapai posisi politik dalam usia senja. Anwar Ibrahim kalau tidak salah 75 tahun dan Prabowo 73 tahun. Menteri Indonesia dan Malaysia dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kunjungan ini sangat bermakna dan atas undangan Baru Yang Memuliakan Tuan Agong dan Kerajaan Malaysia, dan kita diterima baik tadi, dan seperti mana sudah maklum diterima oleh Raja ya. Prabowo telah diberikan anugerah tertinggi di Johor di Istana Negara. Itu tanda persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga Sultan Ibrahim Johor. Dan tentunya kita senang dengan perkembangan ini yang menunjukkan keistimewaan, keunikan persahabatan dan hubungan yang tidak berlaku di antara mana-mana negara lain. Unik. Tentunya kita punya sejarah yang sangat dekat, bahasa budaya, dan juga kedekatannya dari segi kesempadanan yang sama. Dan oleh itu kita harus tingkatkan ke bidang ekonomi, perdagangan, investasi, laporan, dan kita kembangkan di bidang pendidikan, research, teknologi makanan, energi, tenaga, dan kedua-dua kita harus sudah bersetuju untuk memanfaatkan segala kekuatan yang ada, umpamanya termasuk bidang pertahanan, di
mana Indonesia punya banyak pengalaman dan kekuatan, dan harus ada kesediaan pihak Malaysia untuk melihat apa-apa yang mungkin kita perolehi dari Indonesia. Jadi Anwar hubungan-hubungannya khusus itu ditingkatkan ke ekonomi dan pertahanan ya, termasuk research. Sekiranya ada bukan saja persefahaman, kedekatan, keyakinan dan trust di kalangan pimpinan, percayaan dan pasukan pimpinan. Kedua-dua elit pimpinan pasukan dan telah beri arahan yang jelas kepada rekan-rekan menteri dan jabatan terkait selain sektor swasta untuk meningkatkan, memastikan apa-apa yang kita sepakati dimeterai secepat mungkin. Ini bahasa-bahasa yang sangat global dan diplomatik ya, diplomatis. Kerjasama Petronas dan Pertamina, dua syarikat minyak Petronas dan ini, supaya Pertamina sepakat untuk meneroka aliran baru dan juga bidang perniagaan baru. Jadi sekali lagi BPA, saya dan keluarga, saya ucapkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada saya dan saudara saya, saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang susah. Ini di antara sahabat setia saya yang sentiasa memerhatikan dan mengambil berat dalam masa duka lara saya yang panjang. Dalam masa duka lara saya yang panjang, ya di penjara hampir berapa tahun ya? 6 tahun ya. 6 tahun dalam masa duka lara yang panjang, dan juga disiksa oleh aparat Malaysia dalam penjara. Kita lihat foto Anwar Ibrahim yang punya mata lebam sebelah kiri waktu itu ya. Dan dalam masa duka lara yang panjang itulah Prabowo selalu mengunjungi Anwar Ibrahim di Malaysia, dan itulah yang disebut apa tadi, sahabat setia ya. Dan itu tidak bisa tergantikan ya. Kenangan perjuangan, kenangan sejarah, kenang-kenangan hidup yang sangat bermakna bagi keduanya, terutama bagi Anwar Ibrahim di saat duka lara yang panjang. Prabowo tetap menjadi sahabat yang setia, care dan mengunjungi Anwar Ibrahim di penjara. Meskipun mungkin kunjungan-kunjungan itu, persahabat mereka itu membuat marah penguasa saat itu. Tidak ramai yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka, dan saya senaraikan Prabowo Subianto di antara yang terkecuali karena kedekatannya dan kesungguhannya, sehingga kan menimbulkan juga ketidaksenangan dan kemarahan tentu pada ketika itu. Tapi yang pentingnya setiap kali beliau punya kesempatan, beliau tidak pernah meninggalkan, walaupun masa itu ada jabatannya, ada kedudukannya, dan saya agak terlempar di lusuk mana-mana ya, dari kata Khairul Anwar, binatang galang dari kumpulan yang terbuat. Tetapi masih itu syair yang terkenal dari Khairul Anwar ya, aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Dan Anwar Ibrahim memang pencinta sastra, dan dia mengagumi karya-karya Taufik Ismail, Pramudia Anantatur, Hamka, dan lain-lain sastrawan Indonesia. Satu politisi yang sangat berkesan ya di mata hati saya, karena dia adalah politisi yang sangat humanis dan mencintai sastra. Betul-betul sastra bisa membentuk perilaku politik yang lebih beradab dan berbudaya. Ada sahabat yang setia dari sekali lagi sudah yang
Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, para menteri, pejabat tinggi dari Malaysia dan Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan media yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya atas penerimaan yang begitu besar, penerimaan yang begitu hangat kepada diri saya dan delegasi Indonesia. Kita baru tahu ternyata hubungan tokoh-tokoh Indonesia dengan Anwar Ibrahim itu tidak hanya Khairil Tanjung, tidak hanya Dawam Raharjo, tidak hanya Adi Sasono, tetapi dari kalangan militer itu adalah seorang Prabowo Subianto yang selalu menyempatkan diri menjenguk Anwar Ibrahim, yang tadi dia membahasakan dirinya sebagai binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Kerjaan dari Khairil Anwar, penyair Indonesia yang terkenal yang mati muda dalam usia 27 tahun, karena Khairil Anwar lahir di 1922 dan wafat tahun 1949. 27 tahun wafat dalam usia yang masih muda beliau, tetapi karya-karyanya itu sangat diminati oleh Anwar Ibrahim dan sangat berkesan bagi pecinta sastra. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Gelar itu lebih tinggi dari Datuk Sri katanya. Gelar Darjah Sahabat Johor ya. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Kenapa? Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun. 45 tahun. Yang di-Pertuan Agong, waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Oh, mereka sama-sama sekolah di Amerika. Masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia ini pulang kampung, karena saya dulu besar di Malaysia. Saya sekolah di Malaysia. Keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding. Jadi ayahnya Prabowo adalah Sumitro Djahadikusumo, salah satu menteri dalam kabinet PRRI ya, Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia, yang kemudian diserang atau oleh Soekarno, diperlukan, dimusuhi secara militer, dan Sumitro Djahadikusumo, ayah dari Prabowo, melarikan diri ke Malaysia, dan anak-anak Sumitro termasuk Hashim dan juga Prabowo sekolah di Malaysia. Dan kemudian setelah tumbangnya Orde Lama, yang Orde Lama itu dikritik, dikoreksi oleh PRRI, salah satu tokohnya yang utama selain Muhammad Nasir dan yang lainnya juga ada Sumitro Djahadikusumo.
Sumitro kemudian kembali dan menjadi arsitek pembangunan Orde Baru. Sumitro Joyo Hadikusumo hidup selalu berubah, pantarai, tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Yang tadinya berkuasa kemudian jatuh, Soekarno yang diperlakukan sebagai perdana sumber hidup kemudian akhirnya masuk penjara dan dikurung dalam tahanan rumah oleh Soeharto dan mati wafat di Wisma Yasu pada bulan Juni 1970. Sementara Sumitro yang tadinya terbuang melawan Soekarno dan kembali setelah Soekarno jatuh membantu Pak Harto dan menjadi arsitek pembangunan Orde Baru. Dan dia kemudian Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu ayah dari Prabowo Sumitro, dikenal sebagai begawan ekonomi, ya, pakar ekonomi, guru, maha guru dari seluruh ekonom terbaik Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo. Fathers of Indonesia, Tunku Abdurrahman dan Tun Razak. Tunku Abdurrahman dan Tun. Jadi kita banyak Razak hubungan emosional dengan Malaysia. Jadi saya sering ke Malaysia, tapi setelah jadi presiden lebih tidak gampang seperti dulu. Sekarang protokolnya banyak. Banyak yang kawal. Jadi saya minta maaf kalau bikin susah para petugas. Malaysia dan Indonesia menurut pandangan saya, keyakinan saya, memiliki kepentingan yang sama. Kita pendiri ASEAN. Kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah. Oke, kita stop dulu di situ ya poinnya. Inilah ya rangkaian dari sejarah politik Prabowo episode 2. Episode 1 sudah dimuat di channel Yudi Pramuko Respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.